Ngeri lah orang cakap Tapi zombie dia orang ni ada kelemahan. Zombie kita ni ada kelebihan. Ini zombie Ini zombie dekat Malaysia. Kau pergi cari movie zombie seluruh dunia ni, ada tak yang macam kat Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama aku sendiri guys, Bagas Adi. Kalian semua, semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, balik lagi di video aku kali ini guys. Ini kita akan membahas video yang dari negara jiran kita. Apalagi kalau bukan Bangladesh. Nah, bang, Bangladesh lagi kau Bangladesh bang. Oh tenang, ini memang dari Bangladesh, tapi mereka lagi sewot sendiri lah, dia bilang. Kenapa pula ada bang sewot bang sama kita buat buat film horor gitu kan? Tapi menurut mereka itu nggak enak lah itu ditonton gitu. Dan mereka membanding-bandingkan dengan film horor milik kita gitu kan. Apa sih keluhan dan cinta film horor di Malaysia guys? Yuk kita saksikan sama-sama videonya guys. Guys, kenapa filem seram Malaysia selalunya dia tak berapa seram sangat banding dengan filem seram macam Korea, guys, lebih jelasnya videonya kunjungi channel subscribe-nya dan juga like-nya guys. Perfilman, beberapa warganet sebelah kerap membandingkan karya film di negaranya dengan Indonesia. Salah satunya adalah film-film horor yang menurut mereka film horor di Malaysia tak begitu seram-seram amat. Kita cerita bab zombie Zombie dekat Thailand ke, zombie dekat Indon ke, memang ngeri lah orang cakap Tapi zombie dia orang ni ada kelemahan. Zombie kita ni ada kelebihan. Ini zombie Ini zombie dekat Malaysia. Kau pergi cari movie zombie seluruh dunia ni, ada tak yang macam kat Malaysia? Aku tak pernah tengok movie yang seteruk, sesampah, sebangsat macam ni. Literally, benda paling sampah yang aku pernah tengok. And aku dah tengok banyak sampah. Kalau kau gunakan AI, first prompt, kau dah naikkan jadi final product, kau gunakan AI for scenes yang tak perlu pakai AI pun, this is not pushing technological punya boundaries. This is pemalas. Ni literally kerja pemalas. So, you are lazy, is unethical and you don't respect your audience. Aku rasa macam aku tengah tengok a very bad tercupa episode on the giant screen. Daripada lakonan, daripada vibe, daripada the writing, the kind of jokes kau produce. Hey, semua orang berlakon ni. Kau ni dah kenapa? Masalah korang? Kelakar ke? Macam orang terencat tau. Tak lawak tau. Tak lawak, tak kelakar, tak kreatif. It's so outdated. You have to be updated with the times, bro. Okay guys, kenapa filem seram Malaysia selalunya dia tak berapa seram sangat banding dengan filem seram macam Korea, Indonesia kan? Kenapa? Okay, firstly aku perasan kan, filem seram Malaysia ni dia punya lighting dia terang. Dia tak boleh buat macam aku tengok filem seram Indonesia ni, dia punya lighting dia malap tau. Malap-malap tu buat intense kita macam seram tau bila tengok satu benda tau. Macam seram. Tapi kalau Malaysia punya cerita seram, lighting dia walaupun dia nak buat macam gelap tapi still terang. Nampak terang lah tempat tu. Tempat-tempat yang tak sepatutnya terang, diterangkan macam dekat dalam hutan, dalam rumah usang kan. Lighting dia tu macam terang tau. So jadi macam feel seram tu kurang tau berbanding dengan filem-filem yang aku tengok lah macam Indonesia. Dia punya seram dia punya lighting dia malah kalau kau tengok pun kau rasa macam seramnya kan. Macam tu tau. Lighting memainkan peranan penting lah pada aku. Tak cuba korang tengok cerita-cerita seram kat Malaysia ni, terang lighting dia, boleh nampak semua tau. Dia macam kalau kau nak seram, benda tu boleh nampak macam sikit kelibat-kelibat kan. Tapi pada aku filem seram kat Malaysia ni kena fix bahagian lighting tu. Lighting dia memang cerah lah pada aku. Kalau mereka membanding-bandingkan film horor mereka itu kan dengan film horor milik kita ya kan. Memang terlihat tadi perbandingannya memang itu mereka itu nggak seram, nggak seseram apa ya hantu yang ada di Indonesia gitu. Kita tengok tadi perbandingannya memang punya Malaysia ini dengan punya kita kan, mereka membandingkan gitu, memang nggak seram nampaknya gitu sih, ya biasa aja gitu, kayak apa ya, kayak badut atau apa itu mukanya.
cemong-cemong nggak guna gitu. Tapi beda dengan apa kita gitu kan, hantu-hantu kita itu cara make upnya itu total gitu kan. Mereka pembawaan raut wajahnya itu memang seram gitu kan. Memang ya hantu lah mungkin seperti itu kan. Memang belum pernah sih nengok hantu. Mana untuk hantunya itu wujud aslinya itu nggak pernah tahu. Tapi dengan film horor kita yang ditayangkan di TV itu ya mungkin seperti itu gitu hantu kan itu. Itu pun dari apa ya pemilihan lokasi gitu ya guys ya. Biasanya mereka mengeluhkan seharusnya lokasi untuk horor itu kan rumah-rumah tua atau tempat-tempat yang angker lagi menurut mereka itu angker gitu kan. Dan juga pencahayaannya kan itu dari lokasinya itu. Mereka mengeluhkan itu bahwasanya kan harus remang-remang kan. Kalau memang tempatnya berhantu gitu kan. Tapi menurut mereka itu film mereka itu pencahayaannya terang kan gitu sih. Jadi terlihat suasana di daerah yang ada hantunya itu terlihat semua gitu, tidak remang-remang lah gitu. Lain dengan pencahayaan di film-film horor milik kita gitu kan. Kadang kita melihat samar-samar gitu di belakang-belakang bayangan seseorangnya itu ada hantunya itu terlihat remang-remang atau samar-samar gitu. Beda dengan mereka tadi kan gitu. Mereka melihat pencahayaannya itu terlalu terang gitu. Jadi terlihat enggak suasana menyeramkan lah gitu. Menurut mereka guys. Tengok memang tak ada rasa seram. So, apa pendapat korang? Betul ke tak? Korang semua perasan tak? Zombie dalam filem Zombie Kampung Pisang ni, pergerakan dia perlahan gila. Zombie ni perlahan. Dema pula bila takut lari, laju gila weh. Persoalannya sekarang, kenapa zombie Malaysia ni sangat perlahan? Dia sebenarnya kan, pergerakan zombie yang perlahan tu merupakan satu refleks ataupun sindiran kepada kita. Kenapa aku cakap macam itu? Sebab aku rasa semua orang pernah lalui benda ni. Ada tak member korang kan? Bila lepak je, tanya mana on the way. Padahal baru bangun tidur. So itulah yang sedang dimasukkan oleh filem Zombie Kampung Pisang ni. Dan satu lagi, kita ni gemar sangat melepak. Sampai 3-4 jam semata-mata nak main game. Senang cerita, buang masa lah. Itu belum aku cerita lagi pasal dekat kaunter ni ada 10 kaunter, tapi 2 je yang buka. So refleks lah kepada kita. Kita jenis suka relax. Orang cakap let tenang brother. Sama macam zombie kita lah. Jadi manusia pun let tenang, jadi zombie pun let tenang. Tapi betul ke melepak dan let tenang ni merupakan budaya kita? Frank Swettenham pernah cakap orang Melayu ni suka buang masa. Katanya sebab faktor geografi. Katanya orang Melayu ni kerja dia nak menjali ikan je. Lepas tu sementara nak tunggu ikan masuk jala tu, apa orang Melayu buat? Let tenang, berbual dengan member, pergi tidur. Kan nampak macam orang cakap apa? Zaman kita sekolah dulu kat kelas. Itulah yang kita buat. Dan orang putih ni cakap perempuan Melayu ni pula kerja dia cuma tumbuk padi je kat rumah. Itu je yang perempuan Melayu tahu buat. Senang cerita memang sangat malas lah. Tapi betul ke kita ni pemalas? Salah sebenarnya. Sebab Syed Hussein Al-Atas ada cakap benda tu bukanlah malas. Sebab apa? Orang Melayu ni dia suka bekerja dekat ladang sendiri dan kebun sendiri. Yelah, cuba kau fikir, nak kerja dekat ladang British ni satu hal. Dah lah bayar ciput, suruh buat kerja banyak-banyak. Siapa tak menyerap? Apa-apa pun, kalau terjadi zombie apokalips dekat kaunter-kaunter perkhidmatan yang cuma buka 2 daripada 10 ni, kau jangan risaulah. Aku yakin diorang semua gerak perlahan. So ada masalah untuk korang lari. Tapi kalau korang pun on the way, jangan tanyalah kenapa korang sekejap je kena kokak dek zombie. Betul tak? Ya, beberapa film horor di Malaysia mengandalkan jumpscare standar dan kemunculan hantu dengan make-up yang berlebihan, yang dinilai sudah ketinggalan zaman, dibandingkan dengan film yang mengandalkan teror psikologis. Film horor Malaysia cenderung lebih fokus pada unsur religi atau moralitas, sehingga ketegangan yang sudah dibangun seringkali turun di akhir cerita ketika karakter utamanya bertobat atau diselamatkan oleh doa. Dan hal ini karena sensor perfilman di Malaysia terbilang cukup ketat terkait unsur mistis, kekerasan ekstrim, hingga adegan yang dianggap menyimpang dari norma agama.
Hal ini membuat sutradara harus lebih berhati-hati dibandingkan sineas Indonesia yang saat ini lebih leluasa mengeksplorasi visual supranatural yang ekstrim. Film horor Indonesia lebih unggul dalam kuantitas, variasi cerita rakyat, dan visual horornya. Di sisi lain adanya tuntutan selera pasar lokal, di mana banyak sutradara memasukkan unsur komedi atau karakter humor, yang dapat mengurangi ketegangan dan nuansa mencekam secara keseluruhan. Secara kekinian film Indonesia mendapat banyak pujian global berkat dukungan teknik tata cahaya atau sinematografi dan CGI yang lebih dinamis. Nah, jika Anda yang pernah menonton film-film horor Malaysia, bagaimana menurut Anda jika dibandingkan antara film horor Malaysia dengan film-film horor dari Indonesia? Tadi ya, bahasanya kan udah kita bahas tadi kan, mulai dari alur ceritanya gitu, penempatannya, lokasinya, gitu, pencahayaannya tadi kan, udah kita bahas tadi itu, bahwasanya mereka tidak melihat itu semua. Gitu. Dan mereka mencampurkan semua itu dengan komedi. Kita pun juga kan, sering juga kita lihat film horor apa itu ya guys ya. Ya, apa namanya, sate gagak itu kan, persugihan sate gagak itu. Kan kita mencampurkan juga unsur komedi di situ di dalamnya ya kan. Tapi terlihat asik juga kan itu sih. Komedinya dia dapat, horornya dapet, baru endingnya tadi itu kan setelah mereka bertobat itu tetap dapat kan itu. Semua menyatu kan itu. Mungkin karena kita diberikan kebebasan ya, sutradara-sutradara kita itu diberikan kebebasan untuk mengekspor semua ya kan, memberikan semua kesan semua itu ada rasa gregetnya lah gitu kan dalam film tadi itu jadi satu ada. Kalau di Malaysia tadi kita lihat di video mereka ada pembatasan gitu sih. Tidak terlalu berlebihan itu dibuat filmnya tadi itu. Mungkin memang ada peraturan dari kerajaan Malaysia seperti itu ya kan. Kita pun nggak bisa berbuat banyak juga mungkin sutradara di sana ya kan. Lain dengan di Indonesia, yang penting tidak melanggar peraturan yang ada di Indonesia lah kan. Itu sih sah-sah aja kan. Memang beda kan peraturan dari Malaysia dengan peraturan yang ada di Indonesia. Oke guys, apa pendapat kalian tentang video tadi ya guys? Antara perbandingan dari film horor milik Malaysia dengan film horor milik Indonesia. Nah, film horor mana yang menurut kalian itu yang pernah kalian tonton itu yang paling seram guys? Tulis ya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe juga channel aku ini ya. Semoga channel aku ini semakin berkembang dan aku bisa memberikan video-video menarik lainnya untuk kalian semua. Yang belum like juga, share juga video-video aku sehingga lebih banyak yang menonton video-video aku ya guys. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Cus, bye-bye.